Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat kan untuk belajar hari ini? Nah, seperti biasanya sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Yuk sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Subtema 2 ini kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti, namun perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Gerakan tari itu dibagi menjadi dua macam, yaitu gerak kuat dan gerak lemah. Contoh gerak kuat seperti mendorong meja, mendorong kursi, mendorong lemari. Contoh gerak lemah seperti memegang kapas. Materi selanjutnya adalah tentang penjumlahan bilangan ribuan. Nah, di sini ada dua teknik ya anak-anak, yaitu teknik tanpa menyimpan dan teknik dengan menyimpan. Nah, di sini Ibu punya contoh soal teknik tanpa menyimpan. Nah, di sini 2232 ditambah 2200. Nah, perlu kalian ingat dalam melakukan penjumlahan yang kita kerjakan terlebih dahulu yaitu angka yang paling akhir atau angka yang paling belakang. Nah, kita jumlahkan langsung ya. 2 ditambah 0 sama dengan 2. 3 ditambah 0 sama dengan 3. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, soal kedua. 2232 ditambah 1342. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 3 ditambah 4 sama dengan 7. 2 ditambah 3 sama dengan 5. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, contoh teknik dengan menyimpan. Nah, 2935 ditambah 2200. Seperti biasa kita kerjakan dulu angka yang paling akhir ya. 5 ditambah 0 sama dengan 5. 3 ditambah 0 sama dengan 3. 9 tambah 2 sama dengan 11. Nah, jadi di sini jangan ditulis langsung ya anak-anak. Jadi harus ada teknik menyimpannya. Yang satu disimpan di bawah angka 2, yang satunya lagi disimpan di atas angka 2. 1 ditambah 2 sama dengan 3. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, soal selanjutnya. 2708 ditambah 1642. 8 ditambah 2 sama dengan 10. Jadi yang 0 disimpan di bawah 2 dan angka satunya disimpan di atas 0. 1 tambah 0 sama dengan 1. 1 ditambah 4 sama dengan 5. 7 ditambah 6 sama dengan 13. Jadi yang 3-nya disimpan di bawah 6. Yang satunya disimpan di atas 2. 1 ditambah 2 sama dengan 3. 3 tambah 1 sama dengan 4. Nah, sangat mudah kan anak-anak melakukan teknik menyimpan maupun dengan teknik tanpa menyimpan. Jika kalian sudah paham, lanjut ke pembelajaran 2 ya. Nah, di pembelajaran 2 ini kita akan mempelajari tentang gerak merangkak. Nah, di sini ada sebuah gambar ya, gambar anak sedang merangkak.
Nah, merangkak itu menggunakan kedua tangan dan kakinya. Gerak merangkak. Sebelum kita melakukan gerak merangkak, alangkah baiknya kita melakukan pemanasan terlebih dahulu anak-anak, agar kita tidak mengalami cedera otot. Nah, jika kalian ingin mencobanya, kalian harus memperhatikan langkah-langkah berikut ini anak-anak. Yang ke-1, buatlah garis lintasan dan beri tulisan garis start dan garis finish terlebih dahulu. Yang kedua, berbarislah di depan garis start. Bersiaplah berjalan merangkak mulai dari garis start. Yang ketiga, setelah diberi aba-aba oleh gurumu, merangkaklah dari garis start sampai ke garis finish. Setelah sampai di garis finish, kembalilah ke garis start dengan cara berlari. Yang keempat, siswa yang paling cepat sampai di garis start adalah pemenangnya. Nah, jika kalian ingin melakukan kegiatan tersebut, kalian harus didampingi oleh orang dewasa. Nah, Ibu mau bertanya kepada kalian, apa coba manfaatnya dari gerak merangkak? Nah, gerak merangkak itu dapat memperkuat otot tangan dan kaki. Menghargai perbedaan. Perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan berolahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan saling menghormati. Nah, jadi setiap orang itu memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda anak-anak. Maka kita harus saling menghargai. Nah, sikap saling menghargai ini termasuk pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan simbolnya itu adalah rantai. Sekarang dilanjut ke pembelajaran 3 ya anak-anak. Di pembelajaran 3 ini kita akan belajar tentang makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan bergizi disebut juga makanan 4 sehat 5 sempurna. Nah, makanan 4 sehat 5 sempurna itu ada makanan pokok ya. Yang kedua lauk pauk, yang ketiga sayuran, yang keempat buah-buahan, dan yang kelima itu adalah susu. Nah, di sini makanan pokok itu adalah nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Nah, lauk pauknya itu adalah daging, ikan, tahu, tempe, dan telur. Sayuran itu ada kangkung, bayam, wortel, dan buncis. Nah, buah-buahan itu ada jeruk, apel, anggur, pisang, jambu, dan lain-lain. Nah, susunya itu ada susu sapi dan ada susu kambing. Nah, jadi makanan 4 sehat 5 sempurna ini sangat kita perlukan anak-anak ya. Sangat diperlukan oleh tubuh kita juga. Nah, jadi kita agar sehat dan kuat ya, kita harus memakan makanan yang sehat dan bergizi anak-anak. Nah, makanan-makanan tersebut itu mengandung gizi ya, seperti karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan lemak. Nah, kenapa kita harus menghindari makanan yang tidak baik anak-anak ya? Makanan-makanan tersebut itu mengandung gizi ya anak-anak seperti karbohidrat. Nah, karbohidrat ini terdapat pada nasi, jagung, kentang, roti, ubi, dan sagu. Dan protein itu terdapat pada susu, daging, tempe, telur, ikan, dan sebagainya. Nah, vitamin itu ada buah dan sayur.
Nah, mineral itu ada ikan, susu, dan sayur. Nah, lemak itu ada susu dan daging. Nah, di sini juga ada contoh makanan yang perlu kita hindari anak-anak, seperti coklat, ya, seperti es krim dan permen. Nah, ini adalah contoh makanan yang perlu kita hindari agar apa? Nah, makanan ini adalah contoh makanan yang perlu dihindari anak-anak. Nah, agar gigi kita itu bagus ya. Nah, coklat juga kan itu tidak boleh, kayak seperti coklat, es krim, dan permen ya. Itu tidak boleh dikonsumsi setiap hari anak-anak ya. Kita juga boleh memakannya tapi jangan terlalu sering. Nah, karena akan merusak gigi kita anak-anak. Nah, selesaikan soal cerita. Nah, di sini Ibu punya soal cerita anak-anak ya. Menyelesaikan soal cerita. Pada musim panen dihasilkan 2 truk buah mangga. Truk pertama berisi 2.750 buah mangga. Truk kedua itu berisi 1.650 buah mangga. Berapa jumlah mangga dalam 2 truk tersebut? Nah, di sini ada cara penyelesaiannya. Nah, diketahui truk 1 itu adalah 2.750 dan truk kedua itu ada 1.650. Ditanyakannya berapa jumlah buah mangga dalam kedua truk tersebut. Ya, di sini dijawab ya anak-anak. Nah, 2.750 ditambah 1.650. Nah, di sini 0 ditambah 0 sama dengan 0. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Berarti 0 disimpan di bawah 5 dan satunya itu disimpan di atas 7. 1 ditambah 7 sama dengan 8. 8 ditambah 6 sama dengan 14. Nah, ini 14 itu jangan langsung ditulis 14 ya anak-anak. Harus ada teknik menyimpannya. Yang 4 disimpan di bawah 6, yang satunya lagi disimpan di atas angka 2. 1 ditambah 2 yaitu 3. 3 ditambah 1 yaitu 4. Nah, jadi jumlah buah mangga dari kedua truk tersebut adalah 4.400 buah mangga. Nah, soal cerita selanjutnya. Pak Komar ingin menjual sebuah semangka hasil panen dari perkebunannya. Kebun Pak Komar menghasilkan 2 truk semangka. Truk pertama memuat 1.372 buah semangka. Truk kedua memuat 1.840 buah semangka. Berapakah jumlah buah semangka hasil panen Pak Komar? Penyelesaiannya, diketahui truk 1 itu ada 1.372 dan truk kedua itu ada 1.840. Ditanyakan berapa jumlah buah semangka dalam kedua truk tersebut. Nah, dijawab. Nah, ini 1.372 ditambah 1.840. 2 ditambah 0 sama dengan 2. 7 ditambah 4 sama dengan 11. Jadi yang angka satunya itu disimpan di bawah 4 dan satunya lagi disimpan di atas 3. 1 ditambah 3 sama dengan 4. 4 ditambah 8 sama dengan 12. Yang satunya lagi disimpan di atas 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, sangat mudah kan anak-anak penyelesaian soal penjumlahan berceritanya. Nah, demikian ya anak-anak pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa memahami materi yang telah Ibu sampaikan. Dan tak lupa untuk kalian menjaga. Semoga kalian bisa memahami materi yang telah Ibu berikan. Dan tak lupa untuk kalian menjaga kesehatan, tetap semangat belajar, dan menjaga diri kalian dengan baik. Dan tak lupa Ibu ucapkan terima kasih kepada Ayah Bunda yang telah mendampingi belajar kalian di rumah. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.